Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Alvito dari Sistem Informasi Bilingual 6B. Di sini saya akan menjelaskan isi dan jawaban saya pada tugas pertemuan kelima tentang netting dan loading. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan soal pertama tentang netting. Latihan 1 netting. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga 40, bulan keempat 35, bulan kelima sebesar 15, bulan ke-6 15, bulan ke-7 5, dan bulan ke-8 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Yang pertama, permintaan independen atau bisa diartikan kebutuhan kotor dimasukkan per periodenya. Di sini periodenya yaitu dalam hitungan bulan. Di sini ditanya pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang. Maka minggu 10 yang berarti termasuk bulan ketiga. Di keterangannya yaitu sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Di sini persediaan di tangan 25. Untuk mencari kebutuhan bersih dari material tersebut, kita tentukan persediaannya terlebih dahulu. Persediaan awal yaitu 25. Permintaan di periode bulan 1 15. Maka persediaannya tersisa 10. Di bulan kedua permintaan atau kebutuhan 10 dan di persediaan ada 10, maka tersisa habis. Pada di bulan ketiga permintaan 40. Akan tetapi ada barang masuk sebanyak 50 unit, maka persediaan tinggal 10. Pada bulan keempat kebutuhan sebanyak 35, tetapi persediaan 10, maka stok akan habis, kebutuhan bersih menjadi 25. Pada periode kelima kebutuhan 15, akan tetapi persediaan masih kosong, jadi kebutuhan bersih menjadi 15. Pada bulan ke-6 kebutuhan 15, tetapi persediaan masih kosong, maka kebutuhan bersihnya 15. Di bulan ke-7 kebutuhan sebanyak 5, tetapi persediaan masih kosong, maka kebutuhan bersih menjadi 5. Pada periode ke-8 kebutuhan 18, akan tetapi persediaan masih kosong, sehingga kebutuhan bersihnya 18. Maka jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut tinggal dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 78. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu membahas tentang loading dengan metode L4L. Teknik ini merupakan lot sizing yang mudah dan paling sederhana. Teknik ini selalu melakukan perhitungan kembali bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi nol. Oleh karena itu, seringkali digunakan untuk item-item yang mempunyai biaya simpan yang sangat mahal. Apabila dilihat dari pola kebutuhan yang mempunyai sifat discontinue atau tidak teratur, maka teknik lot for lot ini memiliki kemampuan yang baik. Di samping itu, teknik ini sering digunakan pada sistem produksi manufaktur yang mempunyai sifat tetap permanen pada proses produksinya. Pemesanan dilakukan dengan mempertimbangkan ongkos penyimpanan. Pada teknik ini, pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkannya. Sedangkan besar untuk kuantitas pemesanan atau lot sizing adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi pada periode yang bersangkutan. Baiklah, untuk soalnya, latihan 2 dengan loading metode lot for lot. Metode lot for lot ini untuk mengisi
ukuran tabel ini, pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan setiap periode yang membutuhkannya, sedangkan besar ukuran kuantitas lot sizing adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi. Maka ukuran lot akan sama dengan kebutuhan bersih. Maka setiap persediaan pasti bersifat habis atau nol. Kemudian soal berikutnya yaitu tentang loading dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Ford Harris dari Westinghouse pada tahun 1915. Metode ini merupakan inspirasi bagi para pakar persediaan untuk mengembangkan metode-metode pengendalian persediaan lainnya. Metode ini dikembangkan atas fakta adanya biaya variabel dan biaya tetap dari proses produksi atau pemesanan barang. Untuk rumusnya, EOQ sama dengan akar 2D, yang mana D itu adalah kebutuhan bahan selama satu periode dikali S itu adalah biaya persiapan atau biaya pemesanan setiap kali pesan, per H itu adalah biaya penyimpanan per unit. Maka jika diimplementasikan rumus tersebut ke soal ketiga, untuk soalnya, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 unit periode dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih konsumen seperti bawah ini. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Maka didapatlah D, yaitu jumlah kebutuhan bersih seluruh periode, didapatlah 324. Sedangkan S adalah biaya pemesanan yang didapat adalah 2.500. Untuk nilai H itu adalah biaya penyimpanan yang didapat adalah 700 rupiah. Sehingga dari rumus tersebut didapatlah nilai lot sebesar 48. Maka untuk mencari pergerakan jumlah persediaan, maka perhitungannya seperti berikut. Untuk nilai lot pada periode awal, persediaannya tersisa 18. Pada periode kedua, persediaan 18, akan tetapi kebutuhan bersihnya 24. Maka nilai lot diisi lagi sehingga persediaan menjadi 42. Pada bulan ketiga tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan masih tetap 42. Pada bulan keempat kebutuhan bersih sebanyak 28. Persediaan masih 42 sehingga tersisa 14 pada bulan keempat. Pada bulan kelima kebutuhan bersih sebanyak 54, akan tetapi persediaannya tinggal 14. Maka nilai lot terisi lagi sehingga tersisa menjadi 8. Untuk bulan ke-6 kebutuhan bersih sebanyak 23, akan tetapi persediaan tinggal 8, maka nilai lot diisi lagi 48 dan persediaan sekarang tersisa 33. Pada bulan ke-7 kebutuhan bersih sebanyak 10, tetapi persediaan 33, maka persediaannya tinggal 23. Pada bulan ke-8 kebutuhan bersihnya yaitu 15 dan persediaan masih 23, sekarang tersisa 8. Pada bulan ke-9 kebutuhan bersih 29, tetapi persediaan tinggal 8, maka nilai lot dipanggil lagi 48, sekarang tersisa 27. Pada bulan ke-10 kebutuhan bersih sebanyak 45, akan tetapi persediaannya tinggal 27, maka nilai lot dipanggil lagi 48, maka persediaannya tinggal 30. Pada bulan ke-11 kebutuhan bersih sebanyak 26 dan persediaan 30 dan masih cukup, sekarang tersisa tinggal 4. Pada bulan ke-12 kebutuhan bersih 40, akan tetapi persediaannya tinggal 4, maka nilai lot dipanggil lagi 48, sekarang tersisa persediaan 12. Untuk menentukan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut,
dilakukan penentuan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan yaitu 7 karena nilai lot dipanggil atau diisi sebanyak 7 kali. 7 dikali dengan harga biaya pesanan. 7 dikali 2.500 sama dengan 17.500. Untuk biaya penyimpanan 261 didapat dari jumlah persediaan selama seluruh periode. Totalnya yaitu 261. 261 dikali Rp700 atau harga biaya penyimpanan per unit atau per periode, didapatlah 182.700. Dengan demikian total biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan yaitu sebesar Rp200.200. Demikianlah penjelasan saya pada tugas pertemuan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.